Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noveli Merion dari kelas 10 fase E2 akan menjelaskan tugas presentasi saya yang berjudul Kerajaan Bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Baik, jadi saya di sini akan menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbesar di dunia. Karena hampir 87% penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam di Indonesia yang cukup aktif adalah dari Pulau Sumatera hingga Sulawesi dan Maluku. Hal tersebut terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Sebagai negara Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah sejarah masuknya Islam ke Indonesia hingga menjadi agama dengan pemeluk terbesar di Nusantara. Tidak memakan waktu yang singkat, melainkan sudah terjadi sejak zaman kerajaan. Masuk ke topik baru, yaitu teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, jadi di sini saya punya 4 teori nih. Yang pertama yaitu teori India atau teori Gujarat. Nah, teori India ini sendiri dicetus oleh G.W.J. Rewes dan dikembangkan oleh Snook Hurgronje dan kawan-kawannya. Selain itu, teori India atau teori Gujarat ini juga diyakini oleh sejarawan Indonesia Subcito Wirjosuprato yang meyakini awal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui India. Nah, teori Gujarat inilah yang menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India yang Muslim yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Nah, yang kedua yaitu ada teori Arab. Teori Arab ini merupakan teori Islam yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab. Pada masa kekhalifahan, teori ini didukung oleh G.C. Van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Pada bukunya yang berjudul Sejarah Umat Islam yang terbit pada tahun 1997, Buya Hamka menjelaskan bukti-bukti masuk agama Islam di Indonesia. Bukti yang dimaksud Buya Hamka ini adalah berupa sumber dari naskah kuno Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada tahun 625 Masehi. Yang ketiga adalah teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan bahwa asal mula sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia dari negara Persia adalah teori yang didukung oleh Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Hussein. Jajadiningrat berpendapat jika teori Persia ini selaras dengan asal mula masuknya agama Islam ke Indonesia. Hal ini dikarenakan menurut Jajadiningrat, kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Salah satu contoh kebudayaan Islam di Nusantara yang mirip dengan kebudayaan Islam di Persia adalah kaligrafi yang ada di makam Batu Nisan Nusantara. Yang keempat ada teori Cina. Teori Cina merupakan teori yang menyebutkan bahwa asal mula sejarah masuknya Islam ke Indonesia berasal dari Cina. Agama Islam sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi. Islam masuk ke Cina sendiri dibawa oleh panglima Muslim yang bernama Sa'ad bin Waqqas yang berasal dari Madinah pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Bahkan salah satu kota di Cina pada masa itu, yakni kota Kanton, pernah menjadi pusat dakwah Muslim di Cina. Nah, selanjutnya ada penyebaran Islam di Indonesia nih. Jadi penyebaran Islam di Indonesia itu memiliki 5 jalur. Yang pertama itu ada jalur perdagangan, jalur pernikahan, jalur pendidikan, jalur akulturasi budaya, lalu yang terakhir jalur politik. Nah, materi terakhir yang akan kita bahas kali ini adalah kerajaan-kerajaan yang ada di Islam. Kebetulan pada tugas kali ini saya disuruh untuk membahas kerajaan Kalingga. Jadi kerajaan Kalingga itu terletak di Pulau Jawa pada 674 Masehi. Kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Sima. Kisah Ratu Sima muncul dalam naskah cerita Parahyangan. Kegiatan perekonomian kerajaan Kalingga bertumpu pada sektor perdagangan dan pertanian.
pada masa kejayaan Kerajaan Kalingga menjadi pusat perkembangan agama Buddha di Jawa. Agama Buddha yang berkembang di Kalingga merupakan ajaran Buddha Hinayana. Fakta tersebut dibuktikan dengan berita Tiongkok yang mencatat pada 664 Masehi, seorang pendeta Buddha dan dari Tiongkok bernama Huining berkunjung ke Kalingga. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada yang tidak jelas atau tidak bisa dipahami, silahkan melihat buku LKS masing-masing. Terima kasih. Dadah.